secara singkat, kalau di materi standarnya AR itu ada perbandingan sebuah garis perbandingan ya. Jadi garis antara yang menghubungkan dunia virtual dengan dunia real. Ada garis di satu sisi, di ujung satunya ini adalah di dunia virtual. Ini teknologi namanya VR. Ya, di garis yang sama, di satu sisi, di dunia real, ini teknologi yang digunakan namanya AR atau augmented reality-nya. Jadi satu virtual reality, satunya augmented reality. Nah, di tengah-tengah garis ya, pertemuan kedua teknologi tadi ya, di tengah ini namanya adalah MR atau mixed reality. Jadi ya namanya mix ya, mencampur atau menggabungkan kedua fitur. Ada fitur VR-nya, ada fitur AR-nya, digabungkan jadi satu. Nah, sering juga disebut dengan XR atau cross reality. Cross artinya yang menyilangkan kedua teknologi tadi ya, virtual reality dengan augmented reality. Nah, kalau virtual reality, saya rasa sudah cukup paham ya. Ada mata kuliah lain harusnya nih yang membahas tentang VR di prodi Anda. Virtual reality ya secara umum artinya adalah teknologi yang berusaha menenggelamkan atau membenamkan atau mungkin istilahnya adalah memanipulasi seluruh indera manusia supaya seolah-olah berada pada dunia yang dibuat secara virtual. Maksudnya ketika pengguna menggunakan perangkat berbasis teknologi VR itu ya lepas dari lingkungan nyata sesungguhnya. Anda sedang di kamar kos misalkan menggunakan perangkat VR bisa berpindah lokasi ya. Ada di tepi pantai, ada di atas gunung, ada di tengah hutan, apalagi ada di tengah jalan juga bisa ya, di tepian jalan. Padahal kondisi real itu sedang di lokasi yang sangat-sangat berbeda. Jadi VR itu benar-benar merenggut user ke sebuah dunia baru. Itu teknologi, itu konsep dari teknologi VR. Ya, kalau aplikasi VR yang Anda gunakan kok masih belum terasa real, nah masih belum sempurna konsepnya ya. Kalau konsep VR yang asli, yang benar-benar yang sejati adalah mengalihkan user ke sebuah dunia yang benar-benar baru. Beda dari dunia realnya, dunia sesungguhnya user. Ya kan di ujung yang satu ya. Nah, di ujung satu tadi ada AR di batasan di ujung yang realnya. Kalau di konsep yang teknologi AR atau augmented reality adalah kebalikannya. Di VR tadi menarik user masuk ke dunia virtual ya. Nah, di AR ini kebalikannya. Benda virtual ditarik keluar masuk ke dunia user yang real. Itu kan konsep AR ya. Jadi memunculkan objek virtual seolah-olah hadir benar-benar di lingkungan sekeliling user yang nyata. Seolah-olah benda virtual tadi kan ada di sekitar user. Ini konsep teknologi AR, augmented reality, itu menambahkan objek secara virtual, ya kan? Menambahkan objek virtual pada tampilan dunia nyata. Sehingga dia sama juga manipulasi ya, sama-sama manipulasi seolah-olah user melihat benda tadi itu ada di dunia nyatanya. Jadi, tapi konsep teknologinya bertolak belakang tadi ya. VR tadi menarik user masuk ke dunia virtual. AR di sini dia menarik benda virtual keluar di dunia nyata si user. Ya, konsepnya demikian. Jadi kalau AR itu benar-benar memperhatikan kondisi lingkungan nyata si user. User ada di kamar kos, ya nanti teknologi AR akan memunculkan benda virtual seperti ada di kamar kos user tadi beneran. Atau kalau saya sedang ada di ruangan di kampus UTY, nanti akan dimunculkan benda virtual tadi seolah-olah hadir di ruangan kampus UTY. Kalau VR tidak, VR tadi menarik user masuk ke dunia virtual. Anda ada di kos, ditarik, bisa muncul nanti tahu-tahu di atas gunung, sedang hiking atau sedang panjat tebing dan sebagainya. Saya ada di kampus UTY, pakai VR, ditarik keluar. Atau bisa tadi ada di
tengah perkotaan, ada di tengah hutan, dan lain sebagainya. Yaitu konsep teknologi VR dan AR atau augmented reality. Saya harap cukup bisa merefresh ya pemahaman perbandingan teknologi VR dan AR yang harusnya sudah disampaikan pada semester lalu. Nah, di tengah-tengah kedua teknologi tadi, di dunia virtual dan di dunia real, ada VR dan ada AR. Nah, di tengah-tengah pertemuannya ada MR atau mixed reality atau sering juga disebut dengan cross reality, XR. Nah, bagaimana kalau MR? Ya dia mencampurkan tuh kedua fitur teknologi tadi digabungkan dari konsepnya VR yang menarik user ke dalam dunia virtual serta konsepnya AR yang memunculkan benda virtual ke dunia nyata user atau mendeteksi kondisi lingkungan user yang sesungguhnya ya. Seperti apa contoh aplikasinya ya mungkin masih belum banyak yang melihat contoh aplikasi realnya ya. Memang karena di pasaran masih kurang banyak ya. Masih belum banyak. Kenapa? Sebabnya nanti kan kita masuk ke poin-poin pembahasan selanjutnya. Oke, kita bahas dulu tentang MR ini, mixed reality. Harus Anda paham juga ya, harus ngerti ya, seperti apa sih mixed reality. Oke, kalau contoh aplikasinya, ini saya ambil dari referensi yang dicantumkan pada salah satu buku yang kita gunakan untuk menyusun materi mobile AR ini. Kemarin sudah disampaikan ada 3 buku ya. Nah, salah satu buku ada chapter yang membahas tentang MR atau mixed reality. Dia memberikan contoh aplikasinya. Jadi pada sekitaran tahun 2015 sampai 2017 ya, ini ya sekitar 5 tahun yang lalu, ini raksasa teknologi IT ya, yaitu Apple, itu dia launching produk HP-nya yang terbaru waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah berapa? iPhone berapa ya? Nah, 5 tahun yang lalu ada juga produknya dia jual. Nah, dia launching-nya perdana adalah di Jerman waktu itu, di sebuah kota, kalau nggak salah kota di Berlin ya, kota ibu kotanya di Jerman sana ya. Di Berlin, atau saya salah ya? Ya, kira-kira di sana ya. Di satu kota, pokoknya satu kota besar di Jerman, kalau nggak salah Berlin. Dia launching HP-nya, jadi produk HP terbaru tadi tidak sekedar pameran HP bukan, tapi di Jerman terkenal juga dengan kota-kota yang seperti di Indonesia ya, ada kota-kota tertentu yang isinya kalau di Amerika itu istilahnya Silicon Valley. Ya, di Indonesia itu ada kota-kota yang memang menghasilkan banyak developer software. Kan kalau bukit silikonnya baru mau dibikin. Ya, ya, kalau kita banyak seperti Jogja, Surabaya, Malang ini yang banyak bermukim developer di bidang IT dan banyak startup di sana. Nah, di Jerman tadi juga ada salah satunya di Berlin itu dan cukup besar di sana. Maka Apple tadi dia launching produk HP di sana. Nah, buat apa kok HP di launching di tempatnya developer? Ternyata yang di launching berupa aplikasi yang berbasis mixed reality. Jadi memancing supaya HP-nya itu mampu untuk membangun aplikasi tadi, gitu ya, dan bisa menjalankan. Nah, dia launching di sana. Nah, seperti apa aplikasi MR yang dibangun, yang di launching tadi ya, itu berupa game ya, game urban atau game urban itu game di perkotaan ya, di urban itu, di dalam kota, game dalam kota saja. Gamenya menggabungkan VR dan MR. Jadi perangkat HP-nya, ini anggaplah sebuah iPhone ya, punya saya ini. Nah, seperti biasa kalau game VR itu kan Anda menyaksikannya dengan menempelkan di mata ya, kan supaya terasa tadi membawa user ke dunia yang baru, maka perangkat VR tadi harus dengan head unit tempel di mana? Di mata sini ya. Oke. Tempel di mata. Nah, supaya menutupi semua indera penglihatan. Nah, ketika di game tadi yang ditawarkan atau di launching tadi ya, game urban nanti ketika user
mengaktifkan VR-nya, dia akan ditampilkan perkotaan, pemandangan perkotaan. Kan namanya game perkotaan, ya, game urban. Inti gamenya adalah hit and run, alias tabrak lari. Di mana tabrak larinya user adalah korbannya, ya, posisi sebagai korban. Nanti di game, di dalam kota yang virtual tadi akan dihadirkan sebuah mobil, tidak hanya sebuah, ya, beberapa mobil yang tugasnya tujuannya adalah menghancurkan semua user, nabrak user lalu tinggal lari gitu. Nah, user tadi, ini gamenya game jejaring ya kan, karena launching masa game perorangan nanti rugi ya. Jadi Apple bikin gamenya ini jejaring, jadi banyak user bisa terkoneksi dalam satu dunia virtual yang sama. Nah, semua user tadi ya tujuannya adalah melarikan diri atau menyelamatkan dari objek mobil tadi. Ya, dia harus memiliki tujuan suatu lokasi tertentu supaya menang. Nanti kalau sampai di lokasi tadi selamat, menang, dia berhasil memenangkan game tadi. Nah, game tadi, game perkotaan, uniknya atau menariknya, game tadi tidak menghadirkan kota virtual yang benar-benar asing bagi user, tidak. Tapi kota yang dihadirkan adalah kota Berlin itu sendiri, ya, secara virtual. Dan menariknya lagi, tampilan kota menyesuaikan tampilan real dari posisi user terkini. Ya, user sedang ada di tengah kota, ya tampilannya sesuai apa yang dia lihat, tapi bentuknya virtual. Ya, benda-benda yang tidak dibutuhkan dalam game itu nggak ada. Jadi bersih kotanya, isinya ya bangunan-bangunan seperti dengan posisi sepertinya gitu ya, dengan kondisi jalan yang seperti aslinya, cuman bentuknya tampilannya virtual. Ya, sebagai pembanding, Anda bisa mereview film science fiction yang saya anggap mirip itu yang terbaru, judulnya Free Guy. Produknya Disney kalau nggak salah ya. Saya juga lupa ingat ya. Bintangnya siapa juga ya? Saya lupa itu bintangnya. Ada yang pernah nonton ya? Free Guy. Sudah ada belum? Atau belum tahu film Free Guy? Sudah tahu tapi belum sempat nonton, Pak. Oke, ya sudah tahu. Sip lah, saya juga nonton sekelas saja. Sekelas-sekelas saja sudah ngerti kok. Kan film-film zaman sekarang gitu. Udah cukup nonton sekelas-sekelas. Oh ya, yang menarik itu konsep sama efeknya sih. Nah, Anda cukup nonton sekelas, Anda kan sudah paham tentang Free Guy tadi. Saya juga dapatnya dari iklan, karena pelanggan Telkomsel, mestinya Anda juga kalau ada yang nomor Telkomsel dapat iklan terus-menerus ya. Iklan film-film dari aplikasi-aplikasi yang berbayar gitu. Saya dapat iklan, tak lihat sebentar, oh itu waktu itu promonya film Free Guy di Disney Hotstar di sana. Oh ya, menarik ya. Tadi tentang semacam film-film IT science fiction lainnya ya, ada Wreck-It Ralph ya. Nah, bener nggak sih ngomongnya ya? Wreck-It Ralph, ada yang 1-2 itu, yang animasi tentang karakter yang menghancurkan di dunia internet itu. Kemudian apa lagi ya? Ya mirip-mirip seperti itu ya. Ada Ready Player, kalau Ready Player One itu dia basicnya sih film real ya. Nah, seperti Free Guy ini. Free Guy ini dia konsepnya di dalam dunia game sebenarnya ya. Dia menceritakan dalam dunia game, ada sebuah karakter yang namanya Free Guy. Dia mengira benar-benar hidup dalam dunia nyata. Nah, kita sudut pandangnya kita melihat Free Guy itu dia adalah kita ya. Jadi kita sebagai person yang seperti Free Guy melihat dunia nyata, anggaplah ketemu gadget ya. Kalau kita gunakan gadget tadi atau kacamata itu, akan tampak dunia nyata tapi dalam bentuk virtual kan. Ya, kira-kira seperti itu. Dalam game yang ditawarkan di launching oleh Apple tadi, ketika pengguna menggunakan VR-nya, perangkat VR-nya, tempelkan di mata, maka tampilan sekelilingnya akan tampil seperti biasanya, tapi berupa benda-benda virtual. Jadi dunia virtualnya ini menyesuaikan tampilan atau posisi-posisi benda di dunia nyata. Jadi VR-nya sudah ada ya, VR-nya kan menarik user ke dalam dunia virtual. Oke, tapi dunia virtualnya dibuat seperti dunia nyata. Tujuannya apa? Tujuannya supaya user fokus untuk kegiatan game kan. Kalau tampilannya
banyak ada orang di sana, ada macam-macam yang tidak dibutuhkan dalam game, jadi user terpecah fokusnya ya. Jadi nggak seru ya kegiatannya, jadi nggak fokus. Nah, dengan dunia virtual tadi, user tidak asing ya di lingkungannya, sama sedang ada di kos ya, tampilnya tetap kamar kos, cuman bentuknya virtual. Jadi hanya menampilkan objek-objek yang penting saja. Nah, sama seperti tadi ya di contoh film Free Guy tadi, menggunakan gadget, maka tampilan dunianya menjadi virtual, sama seperti biasanya. Cuman jadi setiap gedung ada objek tertentu akan muncul keterangannya. Kemudian ada bisa di suatu gedung muncul akses yang tadinya tidak terlihat ya, kalau dengan tampilan dunia real biasa. Nah, mirip-mirip seperti itu ya. Dengan game yang ditawarkan oleh Apple yang lalu itu di launching, menggunakan gadget virtual akan tampil dunia virtual, dunia nyata tapi dalam bentuk virtual. Jadi VR-nya dapat VR-nya. Nah, kemudian AR-nya di mana? Ya kan? Kan user sudah tarik masuk ke dunia virtual. AR tadi ingat ya, AR tadi adalah memperhatikan kondisi real sesungguhnya seorang user. Nah, itu kan sudah tampak ya. Game ini adalah game perkotaan. Sehingga kalau user keluar dari kota yang dimaksud, ya, keluar dari area kota Berlin tadi misalkan, maka dia akan dianggap melarikan diri dari game over, sudah selesai, akan kalah. Berarti ada kondisi real dari user yang diperhatikan. Apa itu? Yaitu dari koordinatnya, titik koordinatnya, dengan sensor GPS. Nggak berbeda dengan game VR yang murni, dia tidak peduli kondisi lingkungan user. Di sini konsep AR ya, konsep AR tadi kan memperhatikan kondisi real si user. Jadi memunculkan benda virtual dengan memperhatikan kondisi real lingkungan user. Tadi kan di game MR tadi, ini konsepnya terpakai ya. Kondisi real user yaitu koordinat posisinya diperhatikan oleh game. Ketika dia geser koordinatnya keluar dari area kota, game tadi, maka akan selesai, kalah si user. Nah, demikian, itu sudah salah satu menandakan bahwa gamenya termasuk klasifikasi mixed reality. Dunia virtual beneran, semua ya, tampilan semua user masuk ke dunia virtual, tapi kondisi lingkungan realnya masih diperhatikan. Selain koordinat, apalagi yang dideteksi oleh game MR tadi, akselerometer, giroskop, magnetometer ya. Ketika user berlari kan melarikan diri dari mobil yang sedang akan menabrak tadi. Itu terbaca. Nanti tampilan virtualnya akan menyesuaikan kondisi real. Kalau user lari ke utara misalkan, harusnya dia melihat gedung apa sih kalau di dunia real, itu akan dibaca oleh sistem, lalu dia menampilkan dunia virtual perkotaan tadi sesuai dengan gambaran yang seharusnya dilihat user di dunia realnya. Jadi sama aja, ketika user buka gadgetnya, dia akan ada di lokasi yang sama seperti yang ditampilkan oleh dunia virtual, tapi objek-objeknya berbeda ya, tampilannya real, ada orang di sana, ada coret-coret tembok, ada poster, ada spanduk gitu. Kalau di dunia virtualnya akan bersih ya tampilannya ya, objek-objek gedung tadi secara virtual hanya berupa kotak-kotak aja. Karena supaya user fokus untuk masalah hit and run-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh game MR. Sudah bisa dipahami ya. Jadi aplikasi MR atau mixed reality, dia menggabungkan dari fitur VR dan fitur AR. Konsep VR apa? Konsep VR adalah menarik user masuk ke dunia virtual. Konsep AR atau augmented reality, dia memperhatikan kondisi lingkungan user untuk memunculkan objek virtual. Jadi seolah-olah objeknya ada di dunia nyata. Nah, di contoh aplikasi MR tadi, kedua-duanya dapat tuh ya. User tarik masuk ke dunia virtual, tapi tampilan dunia virtual tadi memperhatikan kondisi lingkungan user. Jadi konsep VR, konsep AR dapat semua. Nah, itu yang contoh dari sebuah aplikasi cross reality atau mixed reality. Nah, demikian contohnya. Oke, masih terus banyak yang join ya. Saya ingatkan lagi, silakan segera presensi.
presensi tanggung jawab Anda masing-masing, bisa dibantu oleh temannya untuk share ulang link atau kode teksnya ya. Waktunya 1 jam sejak tadi dibagikannya sudah jalan beberapa menit, sudah setengah jam lebih ya. Jadi pastikan Anda presensi pada waktunya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah overview VR, AR, dan MR. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Kalau tadi kurang paham dari contoh yang disampaikan atau penjelasannya, bisa langsung aktifkan mikrofon, tidak saya kunci. Asal pastikan Anda menggunakan mikrofon tadi dengan bertanggung jawab ya, untuk tetap menjaga kondusif kelas ini. Oke, lanjut lagi. Contoh produk teknologi Mars, mobile AR. Seperti apa contoh produk mobile AR? Ya, kita kaitkan nanti dengan konsep teknologinya ya. Kalau di mobile AR, kalau AR konsepnya tadi ya, dia memunculkan benda virtual dengan memperhatikan kondisi real user atau ke dunia nyata si user. Nah, berbeda dengan AR yang biasa atau AR yang non-mobile, atau kalau istilahnya itu adalah static AR atau portable AR. Jadi AR tadi kan keunggulannya dia bisa dibawa bergerak-gerak ya, pindah posisi. Tapi kalau yang non-mobile dia perpindahan posisinya tidak signifikan atau tidak terlalu ekstrim. Sedangkan kalau yang mobile AR ini dia memang sistemnya siap untuk perubahan kondisi lingkungan yang signifikan atau yang ekstrim dari si user. Nah, pada aplikasi mobile yang AR atau AR yang mobile tadi, nah di sini dia memperhatikan kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalkan perpindahan posisi itu dengan sensor GPS, perpindahan koordinat, perpindahan perubahan pencahayaan ya dengan sensor deteksi lighting. Sensor deteksi pencahayaan di HP Anda mestinya sudah bukan hal yang aneh ya. Contohnya apa? Ketika kita di dalam ruangan, maka kalau kita setting backlight-nya monitor HP atau pencahayaan HP, kita dalam ruangan yang cukup redup penerangannya, maka dia akan tingkat kontrasnya berkurang ya, atau tingkat pencahayaannya melemah di monitor HP tadi. Kalau kita pindah keluar ruangan yang sedang cahaya terik matahari gitu, maka kita akan perhatikan layar monitor HP kita akan semakin terang secara otomatis. Nah, di sana berarti HP yang kita gunakan sudah memiliki sensor deteksi pencahayaan lingkungan. Nah, ini berarti sistemnya bisa ini kita gunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan tentang pencahayaan ya, yang signifikan. Contoh teknologi apalagi yang digunakan oleh Mars selain sensor GPS, akselerometer dan giroskop jelas ya, untuk memperhatikan posisi user apakah berdiri, bergerak, berjalan, maju, muter-muter atau ke arah kanan, mundur, kiri dan lain sebagainya. Ini jelas digunakan. Lainnya lagi adalah sensor jarak. Ya, HP kita umumnya sudah punya sensor jarak ya, smartphone yang Anda gunakan. Apa contohnya? Ketika Anda sedang voice call, layar HP aktif ya, memunculkan tampilan informasi voice call-nya. Tapi ketika didekatkan ke telinga untuk memperjelas panggilan suara, maka otomatis layar akan mati ya, gelap. Berarti dia tahu ya, HP kita kalau sedang mendekatkan perangkat ke telinga. Alias ada yang menutupinya atau jaraknya semakin dekat sehingga menghindari untuk tersentuhnya layar touchscreen tadi dengan tidak sengaja ya, maka dimatikan layar. Itu berarti dia sudah memiliki juga sensor jarak yang sangat bermanfaat juga ya pada aplikasi-aplikasi mobile AR tertentu. Intinya bisa mendeteksi perubahan kondisi lingkungan yang signifikan.
Oke, sensor lain lagi ada beberapa HP yang memiliki juga sensor ultrasonik, ada sensor inframerah. Ya, di HP saya sih nggak ada sih, cuman teman-teman yang memiliki HP-HP yang terbaru bahkan ya sudah komplit tuh ya, bisa sebagai remote gitu ya, bisa digunakan manfaatnya. Ada lagi sensor-sensor yang lain, ada magnetometer. Jadi ada juga HP tertentu bisa mendeteksi medan magnet. HP saya sih nggak bisa. Ya, cuman ada HP-HP yang bisa gitu. Dan lain sebagainya. Ada HP yang bisa mendeteksi ada load cell-nya. Load cell itu untuk mendeteksi berat. Jadi dia bisa berfungsi sebagai pengukur berat juga. Bisa ada juga itu. Oke. Nah, itu adalah contoh produk teknologi yang mendukung Mars. Nah, gambaran umumnya ya teknologi-teknologi pendukung tadi, Mars tadi, harus mampu untuk mendeteksi perubahan lingkungan yang terjadi secara signifikan. Bedanya apa dengan teknologi pada AR yang non-mobile atau yang statik? Misalkan kalau aplikasinya AR yang non-mobile dan statik itu kan kita contohkan di dalam ruang operator produksi atau pada laboratorium sekolah ya atau pendidikan. Nah, di ruang-ruang tadi yang statik atau yang non mobile ya, yang di sana kondisi parameter lingkungannya dibuat supaya relatif sama, tidak ada perubahan lingkungan user yang signifikan. Contohnya apa? Pada kondisi lingkungan pencahayaan. Ya, pada parameter pencahayaan di ruang operator itu industri ya, apalagi industri yang consumer product yang menuntut kehati-hatian dalam langkah produksinya, di sana pencahayaannya pasti akan merata ya, tidak ada blank spot-nya supaya proses produksinya untuk diyakinkan berjalan lancar ya, seperti SOP. Ya, kemudian di dalam laboratorium sekolah, di sana juga pencahayaan dikondisikan standar. Lampu ruangan ya titik-titik tertentu. Apalagi di laboratorium sekolah yang tidak ada jendelanya, ini jelas sudah posisi pencahayaan pasti standar. Objek praktikum ada di atas meja, kemudian pencahayaan ada di atas ruangan, posisi user atau siswa duduk di tepian meja, jelas sudah kan. Pencahayaannya di situ-situ aja. Maka kondisi parameter pencahayaan dalam hal ini adalah standar. Tidak ada perubahan signifikan. Meskipun user tetap bisa nih gerak-gerak, ya dia sedang pindah dari satu meja ke meja lain ya, tapi kan koordinatnya relatif sama ya. Koordinatnya relatif sama, tidak sampai 500 meter pindahnya misalkan gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang beda dengan kondisi pada aplikasi mobile AR, di mana sensor pendukungnya atau teknologi pendukungnya tadi harus memiliki kemampuan tadi, deteksi yang perubahan yang kontras. Baik. Nah, masuk kita ke poin keempat adalah untung ruginya. Berarti apa kelebihan dan kekurangannya dari teknologi Mars? Ya nggak mungkin teknologi itu sempurna. Teknologi yang dikembangkan manusia justru harus punya kekurangan ya, supaya bisa berkembang pengetahuan manusia. Manusia akan berusaha mencari celah untuk mengembangkannya sehingga bisa menutup kekurangan yang ada. Tapi di lain hal pasti ada trade off-nya ya, pasti ada hal yang menjadi kekurangan. Nah itu menjadi peluang untuk berkembang selanjutnya ya, itu nggak masalah ya. Teknologi kalau masih ada kekurangan bukan berarti teknologi tadi tidak bermanfaat. Memang karena tujuan pengembangannya untuk apa dulu ya, punya tujuan sendiri-sendiri. Nah, pada Mars ini kelebihannya tentu saja sesuai dengan tujuannya, yaitu bisa mendeteksi perubahan lingkungan user secara signifikan. Kelebihannya adalah pada penggunaan perangkat pendukung Mars tadi, yang teknologi sudah kita sampaikan ya, itu yang sudah merupakan hal umum di masyarakat, di pasaran.
ya kan? Perangkat pendukung MaaS tadi teknologinya secara umum sudah ada dalam sebuah mobile phone. Mobile phone sudah bisa punya GPS, ada yang kamera sudah jelas ada, sensor jarak, sensor cahaya, sensor inframerah, dan sensor-sensor lain ya. Anda bisa cek HP yang punya Anda atau HP teman-teman atau saudara yang ada di sekitar Anda. Kira-kira sensor apa aja sih yang mereka miliki? Nah, rata-rata sudah ada ya sensor-sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Zaman sekarang sudah jarang sebuah mobile phone cuma bisa telepon sama SMS saja atau aplikasi tok. Umumnya sudah punya sensor-sensor untuk deteksi kondisi lingkungan tadi. Minimal punya kamera, kalau nggak ada kamera ya sudah punya sensor pencahayaan, sensor jarak, dan lain sebagainya. Mobile phone yang terkini loh ya, yang umum dimiliki. Kalau orang tua Anda misalnya masih punya HP mobile phone jadul ya, nggak ada kameranya, nggak ada sensornya, ya jelas saja. Tapi kan nggak umum ya. Berapa persen sih orang yang masih menggunakan mobile phone produksi 10 tahun yang lalu misalkan. Ya, produksi 10 tahun yang lalu mungkin udah nggak bisa dipakai sekarang ya. Kenapa? Karena teknologi komunikasinya sudah bukan 4G ya, masih 3G 10 tahun yang lalu. Otomatis sudah ditinggalkan ya. Sekarang yang beredar ya yang produksi 5 tahun terakhir misalnya secara umum ini yang menuntut karena komunikasinya harus 4G. Nah, berarti teknologinya secara umum sudah merata untuk mendukung adanya pengembangan aplikasi mobile AR. Ini kelebihan AR, mobile AR. Ya simple dan efisien dalam menggunakan perangkat karena sudah secara umum ada. Tapi ada juga di balik itu kelemahannya ya. Kelebihannya antara lain adalah yang kita coba tambah satu lagi kelebihan, dia tidak butuh perangkat di luar mobile phone tadi. Kalau yang static AR justru malah butuh perangkat tambahan. Meskipun dia menggunakan antar mukanya mobile phone yang sama, tapi kalau sistemnya adalah sistem static AR, dia butuh perangkat tambahan. Bagaimana ceritanya? Tadi kan static AR tadi harus sistemnya berjalan di kondisi parameter lingkungan yang relatif stabil. Misalnya pencahayaannya tadi kan dicontohkan ya, stabil pencahayaannya. Nah, supaya kondisi lingkungan user pencahayaan stabil, berarti dia butuh bantuan perangkat lain untuk menstabilkan kondisi lingkungan pencahayaan tadi. Nah, kalau di dalam ruang operator produksi misalkan ada setelan lampu yang cukup banyak ya, supaya cahayanya di setiap titik pada daerah industri tadi sama terangnya. Kalau di laboratorium sekolah ya dia butuh pengondisian ruang, ada lampu-lampu di atas, ya, ada butuh perangkat tambahan. Ini menjadi kelebihan si mobile AR, dia nggak butuh perangkat tambahan tadi. Dia cukup dengan HP saja, mobile phone yang sudah dilengkapi teknologi standar tadi, sistemnya sudah bisa jalan. Karena dia memang sistemnya untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan yang ekstrim. Itu kelebihannya. Nah, tentu saja ada kekurangannya. Lalu apa kekurangan dari mobile AR ini, sistem mobile berbasis mobile AR? Kemampuan deteksi perubahan lingkungan yang ekstrim tadi, atau yang signifikan perubahannya, ini menuntut kerja keras dari komponen-komponen teknologi pendukungnya, ya kan? Si sensor GPS misalnya, dia harus deteksi terus-menerus perubahan koordinat si user. Sensor pencahayaan, dia harus kalibrasi terus-terusan kondisi cahaya lingkungan si user. Apalagi nanti di chipset grafisnya. Nah, ini yang kerjanya juga berat sekali, CPU-nya ya. Dia harus menghasilkan objek virtual yang tampilannya harus sesuai dengan dunia real user seperti apapun kondisinya. Di kondisi yang panas terik, di luar ruang, harus tampilkan objek yang sesuai. Ketika user berpindah ke ruang yang redup, objek virtual tadi harus di-generate ulang ya. Dihitunglah komputasi lagi gitu ya. Kalkulasi seperti apa sih harusnya proses pencahayaan di ruang tadi pada objek virtual dan lain sebagainya. Sensor jaraknya, sensor magnetnya, sensor apa lagi. Semuanya ya harus kerja terus-menerus. Nah, ini menjadi sebuah kerugian
untuk pengembangannya. Kenapa? Karena kita lihat di pasaran pada mobile phone yang umum dimiliki, meskipun teknologinya sudah ada beragam sensor, tapi spesifikasinya yang tidak umum, kurang umum sesuai dengan permintaan sistem mobile AR tadi. Bisa lihat tidak semua perangkat HP yang dimiliki, yang umum dimiliki ya, itu mampu untuk mengolah grafis tingkat tinggi. Spesifikasi mobile phone dengan kemampuan untuk mengolah grafis tingkat tinggi seperti yang dituntut oleh mobile AR itu mungkin di kisaran puluhan juta ya, mulai belasan juta hingga puluhan juta. Itu baru mampu. Karena setara dengan kemampuan grafis sebuah komputer. Kalau ingin benar-benar mobile AR-nya maksimal loh ya. Itu mungkin puluhan juta, belasan juta ya, di atas belasan juta lah. Itu HP-HP yang mungkin Anda di kelas ini mungkin pada punya ya, tapi kalau lihat di masyarakat luas, berapa persen sih yang punya HP dengan kisaran harga demikian? Ya? Belasan juta hingga puluhan juta. Nah, ini mungkin dibandingkan dengan yang memiliki HP seharga tadi, bukan kita bukan masalah mereknya ya, tapi masalah spesifikasi yang memang masih tinggi untuk harga keekonomiannya itu masih tinggi untuk kepemilikan HP dengan spesifikasi tadi. Tidak hanya masalah merek seperti Apple dengan iPhone-nya, tidak. Banyak juga HP-HP merek lain yang memiliki spek tinggi, seperti HTC ataupun HP-nya Motorola ataupun HP Oppo, ya itu juga dia juga punya spek premiumnya ya. Tidak hanya kita lihat banyak produk produk-produk dengan segmen low end yang ada di pasaran sekarang ini, tapi HP-HP tersebut seperti Huawei, seperti apalagi Nokia, dia juga punya itu segmen HP premium. Ya. Yang aneh itu justru Apple ya. Apple tadi dia tidak mengeluarkan HP untuk segmen low end ya, karena mungkin menjaga merek ya. Tapi HP-HP dengan merek yang lain, mereka punya HP segmen premium. Seperti Samsung, seperti apa lagi ya, Sony Ericsson ya. Dia punya HP-HP dengan segmen premiumnya, dengan spesifikasi yang tinggi. Tapi kita lihat berapa persen sih kepemilikan masyarakat dengan HP yang spesifikasi premium tadi. Karena harganya juga mengikuti. Kalau istilahnya ada harga, ada rupa gitu ya. Ada spesifikasi. Semakin tinggi, maka kelompok harganya juga akan mengikuti. Nah, itu menjadi salah satu kekurangan dari penerapan teknologi Mars. Kurang luas ya. Kalau seorang developer tetap ingin membangun aplikasi berbasis Mars, ya dia harus menyesuaikan dengan kondisi spesifikasi umum yang ada di perangkat-perangkat yang beredar di masyarakat. Ini menjadi selain kerugian juga masuk kita ke poin berikutnya yaitu pembatasan teknologinya ya. Batasan teknologi ini bukan berarti developer tidak mampu ya. Kita justru kreativitas manusia dalam pemrograman, dalam algoritma ini melajunya lebih mungkin 10 kali lipat ya, lebih kencang daripada kemampuan manusia untuk memproduksi perangkat keras pendukungnya. Itu sudah dirumuskan dari tahun 70-an ya, ketika komputer pertama kali berkembang. Kalau Anda mungkin ada yang pernah ngambil mata kuliah tentang mikroprosesor atau mikrokomputer atau sistem komputer, di sana arsitektur komputer ya. Di sana ada satu grafik ketika tahun 70-an pendiri IBM itu dia meramalkan rumus grafiknya. Ini kemampuan berpikir manusia kurvanya landai ke atas, kemampuan manusia produksi perangkat kerasnya itu cenderung mendatar. Kemampuan kita menghasilkan perangkat keras itu lebih lambat daripada kemampuan manusia mengkreasikan perangkat lunak. Ya, tadi kisarannya 10 kali lipat lebih maju daripada produksi perangkat keras. Ya karena sih kan perangkat keras itu terbatas dengan resource, sumber daya alam, logamnya, kemudian semikonduktor yang ada di pasaran yang bisa diolah dengan massal, itu kan terbatas. Nah ini maka masuk ke pembatasan teknologi. Nah berarti harus ada tipsnya ya, gimana sih supaya
atau apa yang harus dilakukan supaya teknologi mobile AR tadi bisa dikembangkan secara maksimal. Nah, itu masuk nanti di materi pertemuan kita yang selanjutnya, ya masih mungkin pertemuan-pertemuan setelah UTS ya. Nah, poin terakhir bahasan overview kali ini ya, ini kita hanya overview saja, hanya sekilas-sekilas tentang user understanding atau pemahaman user. Terkait apa? Terkait dengan UI dan UX, user interface dan user experience ya. Nah, di user interface itu antar muka user. Ketika menghadapi sebuah aplikasi berbasis mobile AR, user harus ngerti ya dia ngapain, apa yang dilakukan, bagaimana nikmati mendapatkan pengalaman dari aplikasi tadi. Ini harus dipikirkan oleh seorang developer dari awal bagaimana membangun UI-nya. Berbeda dengan AR yang statik atau yang non mobile, kita bisa perhatikan di sana tampilan user interface maupun yang nanti menghadirkan UX kepada penggunanya, user experience-nya, ini relatif stabil terkait dengan kondisi parameter lingkungan yang stabil tadi ya. Misalkan di ruang operator industri, dia akan mengamati berjalannya produksi ya gitu-gitu aja kan. Nanti munculnya barang produksi ya di bagian situ-situ aja, lalu munculnya nanti tombol virtual untuk melanjutkan produksi, adakah ada tombol virtual untuk melihat troubleshooting permasalahan, ya kan di situ-situ aja ya. Tampilannya informasi di area yang relatif sama, sehingga UI-nya tidak begitu dinamis ya. Nah, menjadi tantangan baru ketika aplikasi dikembangkan ke arah mobile. Posisi lingkungan dinamis, perubahannya signifikan. Sehingga tampilan interface-nya terhadap user juga harus mengikuti dinamikanya. Mungkin gambarannya bagi teman-teman yang punya pengalaman atau punya basic sebagai web developer ya, membuat halaman web, membuat halaman internet ya. Mungkin ada yang sudah pernah ya. Itu mungkin tantangannya sama seperti ketika membangun halaman web yang bisa diakses baik dari PC maupun dari mobile phone. Ini kan tantangan juga ya. Kita bisa, bagaimana caranya kalau web developer yang normal itu kan dia bangun web, tampilan web sesuai dengan tampilan landscape begini ya. Ini kan udah paling nyaman ya, sesuai desktop. Nah, ketika berkembang mobile phone tuh bisa punya tampilan portrait begini. Nah, ini kacau kalau tampilannya tetap desktop ya, jadi nggak terbaca kan. User jadi tidak bisa mempunyai experience yang baik pada laman web tadi. Maka web developer dituntut ketika hadirnya teknologi smartphone, dia bisa juga menghasilkan laman web yang dinamis ya. Dinamis ketika tampilan di portrait bisa, tombol-tombolnya akan menyesuaikan ya, interface-nya menyesuaikan, ketika landscape juga menyesuaikan tuh interface-nya. Sama seperti itu, pada tampilan mobile AR, web developer AR-nya harus memahami tadi bahwa ada user understanding di sana. Di mana seorang user pengguna aplikasi belum tentu dia paham tentang AR. Dia mungkin nggak ngerti ketika dia sedang berjalan, secara umum nanti tampilannya akan berubah, dia mungkin nggak paham. Nah, ini harus diantisipasi oleh aplikasi developernya supaya user tetap bisa mengerti apa yang harus dilakukan, bagian mana sih yang menjadi interface-nya ya ketika dia berpindah posisi, ketika dia berpindah koordinat, atau dia berpindah kondisi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Maka interface yang dihadirkan harus mudah dipahami oleh user. Oke, kira-kira demikian ke poin-poin yang kita sampaikan. Berikutnya akan kita coba tampilkan contoh aplikasi Mars-nya ya. Nah, ini kita ambil dari buku referensinya. Ada ini seperti ini kira-kira contoh aplikasi Mars. Di sini karena berbasis penelitian ya, kita lihat mobile AR-nya ini bukan dari mobile phone ya, tapi benar-benar sebuah laptop yang dijinjing ya. Jadi mobile laptop jadinya ya, mobile AR berbasis laptop. Ini laptop dijadikan backpack, ada UPS-nya, ada kamera di sini, lalu di sini ada head unit ya untuk melihat. Kemudian
menghilang ya tampilannya. Tampilannya menghilang tadi mana ya? Oke, sebentar saya share ulang. Jadi hilang tampilannya. Oke, ini. Ya, jadi kemudian di sini ada antena untuk koneksi internetnya ditinggikan gitu ya. Nah, ini contohnya adalah sebuah aplikasi mobile AR untuk melihat kondisi perkotaan. Ya, di sini ketika dia melihat sebuah deretan toko-toko di sini ya, maka tampilannya sebelah kanan ini ada objek virtual yang muncul. Misalnya di contohnya nih ya, menerangkan kondisi toko yang sedang dilihat ya, kondisi toko-toko tertentu. Di contoh berikutnya kita lihat seperti ini juga sama. Ada backpack ya, berisi peralatan air tadi. Kalau di sini entah isinya apa ya, mungkin komputer juga mungkin, tapi dalam tas ya. Ada antena internetnya sama. Kemudian yang melihat objek-objek ada di kota, muncul di sini ya sebelah kanan ini tampilannya. Ada objek virtualnya, lalu bedanya di sini dikembangkan dengan alat interface. Kalau yang sebelumnya ini interface-nya secara umum ya, langsung muncul gitu ya, seperti AR biasanya, AR yang statik. Di sini sedikit berbeda. Interface dengan objek virtual menggunakan handheld ya, ini dia. Jadi seperti ada semacam stylus pad gitu ya, ada stylus dan ada touchpad-nya itu touchscreen-nya. Dia ini menggerakkan di sini untuk handheld-nya, lalu nanti akan di tampilan akan turut bergerak nih. Oke, ya itu adalah materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan terkait materi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa MR itu kurang familiar ya, Pak? Termasuk bagi saya sendiri, gitu. Saya baru mendengar MR itu juga baru sekarang, Pak. MR atau MAR? MR tadi yang mixed reality ya? Yang MR, Pak, mixed reality. Oh, yang mixed reality. Oke. Kan yang lebih dikenal masyarakat itu kayak AR, VR gitu. Ya. Kalau MR termasuk kurang gitu. Oh ya, oke ya. Oh ya, tadi saya kelewatan menjelaskan ya. Kalau teknologinya sudah paham ya, jadi mencampurkan dari AR dan VR ya. Nah, saya tambahkan penjelasan tadi. Kenapa kok yang diambil contoh pada buku referensi tadi 5 tahun terakhir ya, yang dulu, yang lalu 2015 atau 2017? Karena teknologinya tidak berkembang ya. MR tadi memang sangat menjanjikan kan, sangat experience-nya sangat baru ya. Ada bayangan tadi seperti filmnya Free Guy tadi, kita menggunakan perangkat HP, tampilan dunia virtual dan menyesuaikan kondisi lingkungan, itu kan sangat baru experience-nya. Tapi tidak berkembang teknologinya. Kenapa? Terkait batasan teknologi tadi yang saya sampaikan. Lambung yang baru AR saja di mobile kan, itu sudah nggak mampu perangkatnya secara umum ya. Apalagi yang mencampurkan tadi, ada VR, ada AR jadi satu. Yang menjadi namanya mixed reality. Ya. Ini untuk dipasarkan secara umum jelas akan ditolak masyarakat ya. Atau bukan ditolak ya. Orang nggak bisa manfaatkan. Kan percuma ya dibangun game yang canggih-canggih, nggak laku di pasaran. Mereka juga mikir itu di masalah produksi. Maka game urban tadi yang ditawarkan oleh Apple itu di-launching bersamaan dengan perangkatnya yang diklaim bisa mendukung iPhone waktu itu ya. Kalau sekarang kok nggak pernah saya dengar lagi ya. Mungkin secara keekonomian tidak menguntungkan ya. Memang ini hanya untuk di level penelitian atau pada segmen tertentu ya, pada segmen teknologi dengan spesifikasi tertentu. Itu maka mungkin kita lihat sekarang untuk teknologi berbasis benar-benar yang mixed reality, mungkin ada sekarang mirip-mirip tapi tidak bisa maksimal. Nah, yang AR mobile saja tidak bisa maksimal ya, mungkin karena tadi masih keterbatasan penggunaan teknologi di masyarakat. Oke, mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, silakan yang lain. Apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Boleh. Atau ada yang
bisa dibantu jelaskan lebih detail ya. Tapi sangat menarik kalau Anda punya usulan penelitian itu atau bermain sana, bisa untuk TA, ya. Itu nggak masalah ya, karena kan level penelitian boleh bebas aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, maka materi yang saya sampaikan sudah cukup. Agenda pertemuan kita hari ini selesai ya. Meskipun sampai 9.30, saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Nah, selanjutnya giliran Anda ya. Kita ada sekarang kali giliran aktivitas proaktif dari mahasiswa. Nah, di sini pada pertemuan kedua ini wujudnya saya pilih berupa tugas individu saja ya. Tugas individu untuk keaktifan Anda, apakah itu yaitu mengenai mencari informasi tentang aplikasi mobile AR. Ya, jadi wujudnya tugas individu, langkahnya adalah Anda silakan mencari artikel dari karya ilmiah. Silakan mencari artikel dari karya ilmiah, banyak sumbernya, bisa dari websitenya IEEE, dari Scopus, dari Copernicus, dari Web of Science, dari Science Direct, ataupun dari jurnal-jurnal yang dimiliki oleh perguruan tinggi nasional. Ya, ada banyak sekali. Sebagai informasi saja, di Indonesia itu punya ribuan perguruan tinggi yang memiliki jurnal nasional. Jadi Anda harusnya nggak khawatir kebingungan mencari sumber referensi artikel. Oke, silakan cari satu saja, cukup satu saja karya ilmiah yang isinya membahas mengenai aplikasi mobile AR atau mobile augmented reality. Anda silakan cari. Kata kuncinya itu ya, mobile augmented reality. Silakan cari artikel ilmiahnya. Satu saja. Lalu kalau sudah ketemu, nah berikutnya Anda tuliskan resum. Resumnya tentu saja dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, dengan kata-kata Anda sendiri. Namanya resum, bukan translate ya. Bukan pula merangkum, tapi meresum. Ya. Anda menyarikan artikel tadi. Anda ceritakan ulang dengan singkat saja. Tidak usah terlalu banyak, cukup mungkin 300 sampai 500 kata. Kalau satu baris itu ada 10 kata, Anda cukup menulis hingga 30 baris saja selesai. Mungkin tidak ditulis juga ya, Anda silakan ketik saja. Jadi simpel aja tugas kita kali ini. Anda silakan ngetik deh, diketik resum dari artikel karya ilmiah terkait mobile augmented reality aplikasinya. Nah, apa isi resumnya? Yang utama isinya adalah mengenai penjelasan cara kerja aplikasi mobile AR di artikel tadi. Jadi di sana misalnya artikelnya mengenai penerapan mobile AR di pendidikan misalkan, atau di wisata, misalnya itu traveling misalnya. Anda resum tentang cara kerja aplikasi tadi. Seperti apa sih aplikasinya bekerja, bagaimana cara kerjanya, dan lain sebagainya. Silakan. Pokoknya intinya adalah tentang cara kerja aplikasi. Kemudian tambahkan penjelasan. Menurut Anda kenapa kok aplikasi tadi dimasukkan sebagai mobile AR? Tadi kan saya sudah contohkan ya. Sekarang giliran Anda yang memutuskan, menjelaskan ya. Kenapa kok aplikasi yang di dalam artikel tadi layak masuk penjelasan sebagai mobile AR? Nah, silakan Anda nanti sampaikan penjelasan. Anda mesti bisa pahami dari cara kerjanya, kan ngerti teknologi apa yang digunakan, bagaimana cara penggunaannya. Maka Anda bisa sambungkan dengan pemahaman mobile AR yang dari kemarin, ya dari minggu lalu sudah kita coba sampaikan. Anda bisa jelaskan di tugas kali ini, bagaimana menurut Anda kok aplikasi tadi masuk dengan tipe teknologi yang mobile AR. Nah, selain resum dan penjelasan klasifikasi teknologinya, Anda silakan cantumkan link akses online artikelnya. Jadi tidak perlu Anda tidak perlu dikirim artikelnya secara utuh ya, nggak usah ngabisin kuota ya. Anda silakan cukup cantumkan link aksesnya saja. Jadi kita nanti akan pembuktiannya, nanti saya akan akses ke link tadi, benar ada nggak sih artikelnya itu ya. Jadi untuk antisipasi kalau jangan-jangan Anda males nyari lalu ngarang-ngarang aja misalkan ya.
silakan Anda buktikan dengan link akses online dari artikel tadi. Oke, pastikan 3 hal tadi ada ya. Ada resum cara kerjanya, ada penjelasan Anda terkait kelayakan mobile AR-nya tadi ya dari aplikasi tadi. Lalu yang ketiga adalah link aksesnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Misi Pak mau bertanya. Ya, silakan. Ini kan artikelnya di review ya Pak. Ya, ya. Nah itu tuh artikelnya harus berbahasa Indonesia apa boleh bahasa yang lain? Ya, untuk artikel bebas, yang pasti hasil pekerjaan Anda ini harus dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau artikelnya bebas ya, silakan bisa dalam bahasa yang lain ya. Oh ya, satu lagi, karena ini tugas individu, Anda silakan boleh diskusi bebas ya, bebas diskusi, bebas pula untuk menggunakan, misalkan tidak sengaja menggunakan artikel dengan judul yang sama ya. Kan bisa aja ada 60-an mahasiswa di sini, searching semua, ketemunya semuanya menggunakan yang tampil pertama kali di halaman Google Search Engine misalkan. Ya sudah, kalau ketemu dengan judul yang sama, silakan Anda kerjakan, tapi ingat, pengerjaannya individu. Kerjakan sendiri-sendiri dengan tata bahasa, dengan kalimat pemikiran Anda masing-masing. Tidak boleh ada plagiasi, itu intinya. Tidak boleh ada plagiasi, tidak boleh ada copy-paste. Nanti akan kita deteksi dengan software-software bantu seperti Turnitin atau plagiasi checker, ada banyak ya yang di internet akan kita gunakan. Kalau terindikasi adanya plagiasi, adanya plagiat hasil pengerjaan, akan kita coret nilai tugasnya, alias Anda nggak peroleh nilai tugasnya, kan sayang ya. Maka pastikan nih Anda mengerjakan masing-masing, ya diem-diem aja ketika mengerjakan ya. Diskusi boleh, tapi nanti pengerjaannya diem-diem aja, kerjakan masing-masing, lalu selesai kumpulkan, nggak usah deklarasikan ke teman-teman, saya sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan, ini hasil karyanya, nggak usah ya, nggak perlu. Silakan Anda kerjakan masing-masing saja, kumpulkan sesuai waktunya, pastikan hasil pekerjaan Anda sendiri-sendiri. Karena kalau ada indikasi plagiasi tadi, saya tidak konfirmasi ya, siapa sih yang plagiat atau enggak. Tapi langsung saja, semua karya yang terindikasi plagiat akan langsung dicoret nilainya. Nah, itu ya, kan sayang. Maka pastikan nanti pengerjaannya benar-benar hasil karya Anda masing-masing. Oke, kira-kira gitu. Silakan, apalagi ada pertanyaan lagi? Untuk deadline berapa hari ya Pak? Deadline-nya sebentar aja Mas, kita sampai akhir pertemuan kita hari ini, yaitu 9.30 ya. Silakan dimanfaatkan waktunya, masih ada 1 jam lebih. Ini harusnya cukup karena Anda tinggal cuman cari satu artikel saja kok. Cari satu artikel, Anda baca, satu artikel itu biasanya 5 sampai 6 halaman saja. Anda bisa baca dengan singkat, lalu kalau berbeda bahasa sudah ada Google Translate ya. Yang saya mintakan cuma konsep cara kerjanya. Anda nggak, kalau di sana ada rumus-rumus segala macam, ya nggak usah diikutkan. Cukup konsep cara kerjanya seperti apa, itu yang Anda jelaskan. Lalu kenapa kok masuk ke dalam mobile AR, itu juga Anda jelaskan. Selesai. Lalu linknya jangan lupa, link pengumpulan. Itu sudah cukup. Hanya 300 kata. 300 kata itu hanya 30 baris. Sedikit banget, Mas. Anda mungkin bisa mengarang jauh lebih banyak dari itu ya, tapi nggak usah. Kita cukup hanya 300 kata minimal. Itu sudah cukup untuk mengumpulkan tugas kali ini. Oke? Baik, terima kasih Pak. Dan judulnya kan juga kalau kebetulan sama nggak masalah ya. Jadi kita nggak ada, tidak memberatkan saya rasa ya. Pakai kebetulan judulnya sama ya, ya sudah nggak apa-apa. Saya kan lihat nanti cara Anda masing-masing dalam membuat resumnya. Oke. Di sini sudah saya buatkan link pengumpulan di e-learning ya. Ini adalah, ingat ya, course kita adalah mobile dan AR kelas D ini ya. Kelas D, ini adalah link pengumpulannya. Waktunya perhatikan, sudah dibuka mulai tadi malam ya, hingga nanti paling lambat pukul 9.30
AM sesuai dengan jadwal kuliah kita. Oke, di sini sudah ada penjelasannya. Pengumpulannya PDF ya, jangan lupa. PDF, ada resum cara kerja dan alasan sebagai MAR, lalu link aksesnya jangan lupa. Tidak ada pengumpulan susulan, ya, alias selesai nggak selesai nanti terus kumpul ke gitu ya. Itu jangan lupa, karena supaya tetap dapat poin. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya? Mohon maaf Pak, saya Silakan. belum lupa enroll key kemarin Pak. Oh ya, bisa dibantu teman-teman yang lain nih, enroll key-nya apa? Silakan ditanyakan ke teman-teman di kelas ya. Oh iya, baik Pak. Nah, oke. Ada lagi yang lain, silakan. Nanti penjelasan akan saya sampaikan juga di Telegram, maka silakan wajib gabung Telegram. Tugas, materi, ujian semuanya di e-learning, maka wajib juga gabung e-learning. Kalau Anda belum ngerti, belum join e-learning, silakan tanya ke teman-teman yang lain. Kalau Telegram belum join, silakan juga tanya ke teman yang lain, link join-nya apa. Oke, sudah cukup ya? Permisi Pak, Ya, izin silakan. mengenai presensi kehadiran. Kemarin kan saya belum dikonfirmasi oleh BO untuk kelas ini. Jadi pertemuan kemarin saya masih kosong di kehadiran. Itu gimana ya Pak? Oke, ya ada beberapa kelas yang merupakan mahasiswa pindahan ya, karena ada kelas yang di cancel. Solusi saya sama untuk semua kelas. Di pertemuan ketika basis data mahasiswa belum masuk, akan saya ambil dari rekap kehadiran di Zoom. Ya. Khusus bagi mahasiswa yang memang belum terdaftar. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam basis datanya, tapi lupa presensi atau nggak presensi, itu tanggung jawab Anda masing-masing. Tapi khusus bagi mahasiswa yang memang belum masuk ke rekap presensi, untuk kehadiran pertemuan sejak mulai ada pindahan ini, akan kita ambil dari rekam kehadiran di Zoom. Maka saya tetapkan kan nama profil Zoom harus NPM lalu nama lengkap. Oke. Nah, tapi ada aturannya ya. Selain khusus bagi mahasiswa yang baru saja join karena kelas pindahan, belum ada basis datanya, syaratnya lain adalah join-nya atau terekam pada Zoom minimal selama masa presensi berlangsung, yaitu 1 jam di awal pertemuan. Ya. Maka silakan pastikan Anda sudah memenuhi syarat tadi untuk bisa nanti saya rekap masuk ke data hadir. Ya, demikian ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, di Telegram grup kelas D ini sudah saya sebarluaskan juga tentang keterangan tugas kedua pada pertemuan kedua ini ya. Ingat pengumpulannya 9.30, masih ada 1 jam lebih dikit. Anda nanti bisa mengerjakannya offline dan pengumpulannya offline dari Zoom. Oke. Saya rasa sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Atau Mas Arif, adakah pertanyaan? Masih aktif mic-nya? Silakan kalau akan bertanya. Baik, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya rasa bisa kita tutup kelas Zoom-nya. Anda bisa lanjut untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan sesuai dengan waktunya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bersedia join. Mohon maaf apabila menyampaikan ada kekurangannya. Silakan lanjut offline dari Zoom. Jangan lupa kumpulkan sesuai waktu ya, sebelum 9.30. Mari kita tutup kelas Zoom kali ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita akhiri dengan baca